أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. Meskipun begitu, ya mau gak mau Faira harus punya tekad untuk improving my English. Wow, I'm not saying. Ada karate itu jurus yang kayak gini. Kieu kumaha aya? Tadi kan awasan Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Oke, teman-teman semuanya, bareng Andri Abesat Legend kembali di acara podcastnya yang berjudul Ribuan Orang Berpengaruh di Dunia. Yeay. Oke, teman-teman semuanya, di kesempatan kali ini Ramadan, ya tentunya bulan yang memang banyak sekali umat Islam tunggu karena banyak sekali kebaikan di dalamnya. Dan kali ini sambil ngabuburit, kami semua ngadain acara kita ngobrol santai, ngobrol bareng tentang apa? Kehidupan dunia santri. Santri itu banyak. Seluruh Indonesia pun wow banyak banget santri. Tapi kali ini Allah mentakdirkan santri dari Mualimin 3 Pamengpeuk. Oke, beri tepuk tangan. Aduh, Masya Allah. Sekarang kami udah kedatangan nih santri-santri UG itu, teman-teman. Kalau yang udah tahu ya enak. Kalau yang belum tahu saya kasih tahu. Ummahatul God. Nah, tahu artinya Ummahatul God? Ya, nanti kita akan tanya pada mereka apa arti Ummahatul God. Nah, insya Allah kali ini Abe akan memperkenalkan satu persatu santri berprestasi dari Mualimin 3 Pamengpeuk dari Persis tentunya. Nah, saya akan sorot dulu teman-teman semuanya, para fans Andri Abesat Legend ke sebelah kanan. Ya, sama siapa ini namanya? Fahira. Fahira. Oke, Fahira teh orang mana? Orang Ranca Bungur. Ranca Bungur teh mana? Teman-teman pasti belum tahu nih Ranca Bungur. Di dekat apa ya? Di dekat Rencong. Oh, deket Rencong. Catat, Ranca Bungur deket Rencong. Nah, aya ayam bakar Rencong, betul kan? Iya. Oke. Dia berprestasi. Jadi dari banyak santri yang ada di Mualimin Persis 3 Pamengpeuk, beliau yang terpilih dan direkomendasikan oleh teman-teman semuanya. Oke, Pak Hira, makasih. Sebelum lebih lanjut, saya akan menengok ke sebelah kiri. Ya, oke. Ini ada yang terus seri kita tadi turun-turun. Mungkin beliau terinspirasi dari film Kunti yang beranak di dalam kubur. Oke, sama siapa, Ade? Salma. Salma. Saya tinu judul film. Salma Ayah. Sama dagang tahu bulat. Ini orang nyian, orang nyian, Salma dari mana? Dari Lewi Dulang. Oh, dari Lewi Dulang. Hah? Lewi Dulang? Lewi Dulang. Oh, Lewi Dulang teh adalah sebuah tempat bersejarah bagi kehidupan Andri Abe. Karena pertama kali saya ngisi acara di Lewi Dulang teh. Mungkin teteh dulu masih orok ya, mungkin ya. Teteh atau teteh masih nonton leho. Mungkin bisa jadi dah. Memang mengakui ya dulu leho nonton. Iya, bisa jadi. Bisa jadi. Tidak dipungkiri. Masalah. Santri yang jujur, memang ya jujur ya harus santri. Yang selanjutnya ini sama adik siapa? Namanya Alia Nabila. Alia Nabila. Alia Nabila. Linggih di paling mana, Neng? Linggih di Pamengpeuk. Sami Pamengpeukna paling mana ada lega? Pamengpeukna paling. Pamengpeuk. Kumaha Pamengpeuk? Pamengpeuk. Aduh, luar biasa. Nyanyi dulu biar nggak gemper.
balonku ada 5. Sama tuh. Pamengpeuk ini sebelah mana, Di Dek? Bojong Putih. Bojong Putih. Sebelah mana ya, Teh? Bojong Putih ini caket saung tafakur. Saung Tapakur, nya pokoknya pong bensin ka disakedik mun teu lapat Nah, mah. mohon Oke, langsung. luar biasa. Jadi mereka masih di sekitaran Pamengpeuk juga ternyata luar biasa. Oke. Adik-adik AB yang tentunya AB banggakan keberadaannya, insya Allah di kesempatan kali ini, di podcastnya Andri AB, AAB akan menanya kepada satu persatu nih yang hadir di kesempatan kali ini. Prestasi apa sih yang pernah diraih? Ya, mungkin dari banyaknya, mungkin ribuan santri UG yang ada, oh kalian yang paling menonjol, what happened gitu. Aya naon ieu teh. Jadi yang pengen AAB tanyakan adalah lebih ke keseharian teman-teman adik-adik ini gitu. Yang membedakannya itu apa sehingga kalian bisa menjadi santri yang memiliki kemampuan tinggi. Oke. Masya Allah. Nah itu. Jadi sekarang AAB akan nanya dulu nih kepada Pak Hira. Pak Hira, katanya Pak Hira itu santri yang memang santri itu, apalagi mualimin persis ya, lebih ke belajarnya itu tentang ilmu agama kebanyakannya. Iya. Tapi yang menjadi aneh teman-teman semua, nih beliau Pak Hira ini juara Olimpiade Ekonomi di Medan, seluruh Indonesia. Wow, tepuk tangan semuanya yang nonton, tepuk tangan pokoknya mah. Juara Olimpiade Ekonomi dari berapa peserta? 2.276 peserta. Masya Allah, Pak Hira bisa mengalahkan 2.274 disisihkan dan beliau juara kedua. Itu udah lumayan, atau dari 2.276 juara kedua. Masya Allah, Pak Hira, wah ini beda banget. Ada bergeser ke sini nih. Pak Hira, kelas berapa sekarang Pak Hira? Kelas 10. Kelas 10, itu berarti kelas kabriji. Kelas Satu. 1. Oh, kelas 1. Kelas Jadi kan kalau kelas 3 MTS itu berarti kelas 9. Iya. Berarti kelas 1 ya. Karena yang nonton di sini tidak semuanya dari Persis. Banyak yang dari luar. Jadi biar tahu juga gitu kan. Oke, Pak Hira, kelas 1 udah juara nih. Sebelumnya sekolah di mana Pak Hira? MTS Ya, di Sanawiyah. di Sanawiyah Sana- Pamengpeuk juga. Iya. Masya Allah, luar biasa. Aplaus buat Sanawiyah Pamengpeuk. Dacep harian ya, Ustadz Dacep harian ya, mudirnya sekarang ya. Oh, Ustadz Yayan. Iya, Ustadz Yayan. Ustadz Yayan, Masya Allah. Itu teman saya ngadu kaleci. Oke, Pak Hira. Pak Hira, gimana nih ceritanya bisa ikutan ataupun bisa ikut lomba Olimpiade Ekonomi? Ada kabar dari mana, khobar dari mana ini? Sekarang kan lagi pandemi gini. Kalau lagi pandemi gini biasanya Faira itu memanfaatkan waktu yang ada. Iya, Jadi daripada diem, mending Faira melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat. Sebenarnya Faira itu ikut Olimpiade itu 2 Olimpiade. 1 kompetisi Sains Indonesia. Tapi yang Olimpiade pertama itu gagal. Gagal. Iya. Sains Indonesia itu. Iya, gagal. Tapi karena kegagalan ini justru membuat semangat Faira itu jadi lebih semangat lagi. Dan karena tidak ingin mengecewakan diri sendiri, jadi Faira mencoba untuk ikut Olimpiade lagi. Dan alhamdulillah Faira dapat medali perak dari Olimpiade Sains Indonesia. Sebenarnya kalau ditanya apa tantangannya, mungkin yang pertama, Faira ditantang untuk bisa belajar mandiri. Karena maksudnya Andri, untuk belajar ekonomi pun kan Faira nggak ada yang membimbing. Jadi setiap mempelajari materi baru, Faira itu kayak harus cari referensi sendiri dan belajar sendiri. Nah mungkin itu menjadi sebuah tantangan besar buat Faira pribadi. Yang kedua itu di Olimpiade Sains Indonesia atau kompetisi, soal-soalnya itu kan berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris. Oh gitu. Iya,
Jadi menyelesaikan soal-soal yang berbahasa Inggris itu mungkin jadi suatu tantangan juga buat Fahira. Em, Meskipun begitu, ya mau gak mau Fahira harus punya tekad untuk improving my English. Wow, I'm listening. Ya, Masya Allah. sebenarnya sama-sama aja. Maksudnya itu kayak eh, kesulitan atau tantangan Fahira itu sebagian besar dari yaitu Fahira harus sabar untuk bisa belajar mandiri. Karena apa ya? Ya karena itu harus jadi kebiasaan Fahira sendiri. Ini gimana nih? Kan peserta itu banyak. Ya. Ada 2.276 peserta. Ya. Ini bukan peserta yang sedikit, Fahira. Iya. Ya. Yang paling berpengaruh buat kehidupan Fahira sendiri, sehingga Fahira bisa menjadi orang yang semangat tinggi untuk menjadi juara, tidak ingin mengecewakan diri sendiri. Ada nggak sosok yang membuat Fahira lebih semangat gitu ingin meraih itu? Ada, pasti. Bebek. Dan Bapak. Oh, banyak teh bebek. Mama dan Bapak. Iya. Insya Allah. Orang tua. Orang tua. Ya, kasih mama jeung Bapak. Pastinya. Wah, ya senang ke mama jeung ka Bapak ta Fahira. Tapi bade tumaros mah sok nyeuseut tara, sok nyeuseutkeun tara, sok masakeun tara. Kade teh mah. Sok nyeuseun mama nu Bapak? Kadang. Kadang. Lebih sering punya sendiri. Ya nanti mah kalau betul-betulnya wah buktikan juga bisa meringankan sedikit beban mereka. Orang tua tuh tinggal make. Ya. Luar biasa. Oke, Fahira luar biasa itu orang tua ya yang menjadi supporter terbesarnya. Yang pertama orang tua, yang kedua cita-cita sendiri lah pasti. Cita-cita sendiri. Itu luar biasa nih, Pak, bahasa Inggris ngejawab di bahasa Inggris. AB sendiri dulu alhamdulillah bahasa Inggrisnya penting 5,5 eta ge uyuhan bisa lulus gitu. Jadi dulu saya waktu ujian bahasa Inggris kan pakai TOEFL gitu ya, ginian. Naon disebut listening apa itu teh? Ya. Listening. Nah, AB itu karena teu ngarti-ngarti. Jadi ngitung kancing. Kalau misalkan nomor hiji berarti A. Lamun nomor 2 berarti B. Gitu weh. Jadi alhamdulillah lulus gitu. Jadi luar biasa gimana caranya biar bisa sedikit walaupun masih sedikit bisa lancar atau gimana nih bahasa Inggris? Nggak lancar, tapi bisa gitu. Memahami lah ketika ada orang bule ngomong pun ya sedikit memahami gitu Iya, kan. memahami. Coba terjemahkan bahasa Inggris AB. I take cover to Allah from damned obsession setan. Apa? I take cover to Allah from damned obsession setan. Obsesi. I take Ada kata yang cover nggak to tahu. Allah. Bukan nama eta, abg ting naon artina eta. Sorry we bukan nama. Ting naon artina abg. Maksudnya I take cover to Allah, saya berlindung kepada Allah. Iya. Ya, dari godaan setan yang terkutuk gitu maksudnya teh. Iya. Walaupun kan tapi itu maksud nyebutnya setan tuh. Aduh Gusti ya Allah tuh. Oke, luar biasa Fahira. Nanti akan ada pertanyaan lagi Fahira. Ya, the best pokoknya bisa menyisihkan 2.274 peserta lainnya. Luar biasa si Indonesia. Sari pabebek. Luar biasa applause. Aneh ya, udah pesantren kan. Ini kok jadi ke ekonomi ini jadi luar biasa berarti. Ya. Pesantren Persis 3 ya, maksud mualimin di Pamengpeuk itu bukan hanya sebatas pendidikan ilmu agama saja, adab akhlak kan dan lain sebagainya, tapi ini bab ilmu luarnya juga insya Allah bisa dipelajari oleh santri. Jadi jangan ragu untuk ke pesantren. Luar biasa. Saya akan menengok ke sebelah kiri. Aduh, saya malah semangat kira abe mah meskipun lagi saum gitu kan. Karena tadi saya ketemu dengan cai kopi gitu kan. Nah, sebelum adzan subuh. Dahulukan husnuzon. Oke, saya akan ke Salma.
Nah, kan paling deket nih. Salma, menurut Salma prestasi apa sih yang paling menurut Salma adalah prestasi terbesar yang Salma dapatkan selama Salma sampai Mualimin ini? Yang kalau ngomongin prestasi keistimewaan seseorang itu pasti selalu ada gitu ya, karena setiap individu itu beda dan punya keistimewaan masing-masing gitu ya. Nah, kalau menurut Salma ya, yang paling bangga itu kemarin ikut lomba video kreatif Jabar versi channel PJC ya. ya. Ketiga itu, terus yang kedua itu Bifadlillah gitu ya, di Qadarillah menang waktu itu lomba Makomat Nahawan. Makomat Nahawan. Hela. Begitu apa makomat itu apa buat teman-teman para legend soft legend Andri Abe nih biar tahu makomat itu apa, tolong jelasin. Kalau orang yang berkecimpung di puro dan sebagainya gitu ini pasti tahu ya. Jadi makomat itu seperti lagam gitu ya. Lagam di tilawah Al-Qur'an gitu. Ya. Walaupun memang waktu itu belum seperti Fahira gitu ya sampai tingkat nasional atau gimana, belum. Iya. Waktu itu kebetulan karena saya itu santri rumah Hufaz PC Persis juga. Nah, kebetulan di sana menyelenggarakan ya lomba itu gitu. Ya, ikutlah waktu itu. Memang nggak ada apa ya, seperti latihan khusus atau gimana, nggak ada gitu ya. Jadi ya latihan aja sendiri gitu ya. Nah, coba terus alhamdulillah ke satu. Ya Allah, luar biasa. Geningan loba anu berprestasi di Persis Mualimin tilu teh luar biasa. Nih, Salma. Kelas berapa Salma sekarang teh? Kelas 11. Oh, berarti satu tingkat dari ini ya, dari Fahira. Iya. Kelas 2 lah kalau gitu mah. Berarti mantap masalah. Orang leuwih dulang, Adli ini orang leuwih dulang. Salma, ada nggak sebuah lantunan buat teman-teman, satu ayat atau dua ayat yang bisa disampaikan biar gitu lah. Quran surah Ali Imran aja ya. Boleh itu bebas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. Saya mengalami ya teh. Allah, luar biasa. Keren banget, luar biasa. Salma, pantesan ini jadi juara ya. Sampai aku juga ini lagi podcast pengen bobo. pengen bobo. Dan jujur kalau lagi sendirian nih ngedengerin ini bisa sampai ya nangis karena memang Abe juga cara memang sigah kieu lah setelan mah riweuh gitu orangnya, tapi secara manusiawinya Abe adalah orang yang mudah terenyuh juga, mudah termehek-mehek, apalagi ketika ngedengerin ayat suci Al-Qur'an. Apalagi artinya itu pas sekali dengan apa yang sedang Abe hadapi. Wow, luar biasa. Maha suci Allah atas segala firman-Nya. Insyaallah. Salma luar biasa pokoknya mah. Pokoknya loba pisan ya ngefans. Sing sarabar pokoknya mun kalian pengen ke Salma ke Fahira ngadoa kagumi saja tapi jangan ayeuna digebet ya. Izin ka induk bapana. Ngadoa pokoknya mah cing hade-hade, cing soleh pokoknya mah kalian.
Oke, Dek Salma, makasih. Nanti ada pertanyaan lagi. Sekarang saya akan lanjut dulu kepada Alia. Alia, Iya. katanya pernah jadi ketua UG. Iya. Sekarang udah lengser. Udah lengser. Itu dilengserkan atau gimana? Iya, soalnya kan batas dari periode itu kan 1 tahun aja cuma. Nah, itu tuh ketika kelas 11 dan sekarang kan udah kelas 12 gitu. Jadi ya udah lengser aja. Oh, Dan penggantinya dari sebelah saya. oh sekarang ini ketua UG-nya. Oh, Iya. Masya Allah, geningan dua nana ya mantan. Sekarang ini ketua UG yang lagi lanjut. Gimana ini bisa lengser di kudeta? Gimana jadi di demo sama santri semua? Gimana ada kasus apa misalkan? Ada kasus nggak? Nggak. Karena ini terkaitnya amanah ya. Oh, Memang mana? Saya kira ada kasus apa dilengserkan. enggak ya, enggak ada. Oh, enggak. Oh, Masya Allah. Insya Allah. Saya kira kan sekarang lagi musimnya kudeta. Jadi saya kira ini di kudeta gitu kan. Iya, Jual. Ayo turun gitu kan. Misalkan turunkan harga SPP. Turunkan harga bala-bala gitu kan. Bisi. Luar biasa. Alia, Ya. apa sih menurut Alia dalam kehidupan Alia prestasi yang pernah dimiliki dan itu paling mengena dalam kehidupan Alia apa sih? Ini prestasi ya. Ya. Nah, sebenarnya dari pribadi kehidupan aku sendiri nggak ada prestasi yang benar-benar tinggi gitu atau Masya Allah sangat merenah dia mah merenah banget dia mah tawadu karena mau duit. Ya. Intinya sih dari beberapa prestasi itu yang paling mengesankan adalah pengalamannya. Meskipun kita lagi berada di titik terendah, kita lagi berada benar-benar gak pernah ada harapan dalam lomba-lomba itu. Nah, ya kita balikin lagi gitu, serahin aja yang penting pengalaman kita dapat gitu. Dan itu benar-benar dari mau sebutin nih apa Iya, gimana? iya harus satu. Kita bukan mau ria. Iya. Kita Cuma pengen tahu memotivasi aja, orang. memotivasi adik-adik semua. Nanti kan dari angkatan ini akan ada angkatan yang Yang baru berikutnya, yang iya. memang akan lihat nih kakak-kakaknya. Oh, Masya Allah, mereka bisa berprestasi. Kok aku enggak? Gitu maksudnya. Iya. Oke, sebutin aja deh. Ya, yang pertama gitu waktu kecil sih pernah juara dari lomba mewarnai ya. Entah kenapa Ya. suka warnai Ah, dan jadi tertarik sendiri gitu kepada dunia mewarnai. mewarnai. Bisakah engkau mewarnai hatiku? Enggak, Ah. karena udah punya istri. Nggak boleh. Nggak boleh. Korbanan. Terus waktu SD itu aktifnya di dunia olahraga karate. Wow, karate. Dan Oh. itu alhamdulillah. Bisa di booking mungkin ku abe bisa abe aya tawuran syariah. Oh, boleh. Tawuran syariah. Tapi udah pada lupa lagi soalnya waktu itu masa-masa SD gitu dan masa-masa benar aktif dan tomboy gitu waktu dulu. Tomboy, pernah ada karate itu jurus yang kayak gini. Kieu kumaha aya? Nggak ada. Tadi kan awasan Quran. Iya. Abi pengen tahu nih jurus karate salah satu mungkin ada yang kita ginian. Kumaha? Nggak ada paling. Enggak, atau jurus dewa mabuk. Enggak Oh, ada. nggak ada banyak di karate nggak ada jurus dewa mabuk gitu. Nah, aya naon tah? Adanya kata sama ini. Kata itu jadi tahapan untuk memahami ke sabuk yang lainnya gitu. Sampai sabuk berapa? Sabuk warna apa? Sabuk biru sih waktu itu. Soalnya nggak sempet karena kan masuk pesantren. Ya. Jadi ketika itu udah aja di stop dulu gitu pesantren ya. Dari pribadi mungkin lebih kepada UG gitu ya. Maksudnya lebih menjaga benar-benar dari aurat, dari segi itu kan karate mungkin agak terbuka ya. Tapi Ya. meskipun begitu bisa disesuaikan dengan seorang pribadi muslimah gitu. Ya Allah, kalau saya entah. Saya sabuk coklat. Ini salanan coklat, bukan. Oke, karate. Selain itu ketika sudah dewasa sekarang, pernah nggak ikut lomba apa gitu sekarang pas di Mualimin? Di Mualimin paling lomba pidato bahasa Indonesia. Masya Allah, berarti nggak bisa bahasa Sunda? Sunda biasa. Ya, Biasa. itu di mana ya? Abi di Bojong Beuteung ya. Resep kanu kolak sandio? Resep Oh, Masya Allah, ya berarti normal. normal. Luar biasa. Berarti katanya pernah ikut juga lomba di Jamnas. Iya, Jambore pernah. nasional. Iya, ikut juga. Pernah. Itu Masya lomba Allah. debat bismillah. Waktu itu nggak dapet juara gitu. Cuma
ya itu cukup berkesan gitu bagi saya. Yang penting bisa ngedebat orang loh ya. Tentu Itu kesannya. ya, tapi kesannya kita tuh apapun yang dikatakan, meskipun ada pro kontra ya dalam debat itu, intinya pendapat pribadi itu seperti apa ya balik lagi harus terbaik gitu, maksudnya terbaik dalam artian sesuai dengan Quran dan sunnahnya gitu. Masya Allah. Karena kan kalau ngedebat berbeda pendapat terus malah jadinya adu ayat kan itu sedikit apa ya, Menangkan juga. dimenangkan juga ya, betul. Betul. Ya intinya nggak keluar dari situ. Juara. Masya Allah, ini santri-santri Mualimin 3 versi Menput nih. Allah. Keren. Sekarang Ade akan bertanya lagi kepada semuanya tentunya. Dan dikeliling lagi tentunya kepada Fahira. Ade ingin tahu sih Fahira, kalau tidur jam berapa? Tidur kalau besoknya sekolah jam 10 atau 9. Kalau besoknya libur kadang suka gadang. Begadang. Ada apa dengan begadang? Ngerjain apa? Main game? Kalau misalnya nggak ada kerjaan kadang kayak ya belajar atau ngafalin murojaah rumus. Nah, begadangnya Fahira mahnya murojaah rumus. Rumus kode opat angka. Menawi ayeuna bakal bijil nomor sabaraha? Gimana maksudnya? Oh, tak apaleun. Ya mah rumus bieu. Kan opat angka teh lumayan bijil teh kamu masang 1 juta bakal beberapa miliar. Toge mah. Menjaga rumus ya. Aduh, masa Allah. Terus apa lagi? Terus tidur. Tidur. Iya tidur. Ya tidur teh kan jam 10. Kalau Iya. libur begadang. Iya. Begadang juga kan manfaat. Iya. Rumus lah, Iya. murojaah rumus. Nah, kalau begadang bangun tetap subuh nggak? Iya, kan sholat. Jam berapa bangun? Bangun kadang pas azan, kadang 5 menit setelah azan. Masya Allah, benar. Ya. Wani diriungkeun. Kadang-kadang Kadang-kadang suka lama bangunnya gitu. suka lama gimana maksudnya ya teh. Kan jadi ini teh nanti bisi ini para santri yang lain sedang Iya. menengok kehidupan Fahira, jadi biar wah cocok nggak dia buat hidupku nanti gitu kan bisi gitu. Nah, jadi Fahira selain itu suka tahajud nggak? Iya, tapi kadang juga. Sebulan berapa kali? Paling banyak. Sebulan. Kalau di rata-rata nih, sebulan berapa kali? Ya, Teng. 3, 4. 3, gitu. 4. Berarti seminggu sekali. Iya. Ayo we tahajud. Iya. Pas tahajud lo bang doa tentang naon? Lebih ke apa? Ingin dipinta ke Allah. Karena kan pas waktu tahajudnya bener kerasa ku abe. Waktu paling romantis ketika doa ke Allah. Paling ngena banget gitu. Karena sepertiga malam kan enak. Iya. Jadi kita lebih ngedoain apa? Ngedoain ayah dan ibu. Luar biasa. Berarti birrul walidaini ihsan aja sama Mas Eta. Iya. Oke. Kalau udah bangun tidur, Ya. setelah sholat suka tidur lagi nggak? Kadang. Kadang. Tapi kebanyakannya tidur lagi atau enggak? Tidur lagi. Tidur lagi. Iya, tapi yang nggak selalu tidur terus. Kadang Atau nggak. tidur terus mau. Nggak, maksudnya nggak lama gitu tidurnya. Ya. Kalau bisa kurangin. Iya. Jangan terlalu banyak tidur setelah subuh. Karena apa? Itu salah satu penghambat rezeki. Iya. Oke? Langsung ke Salma. Salma, tidur jam berapa? Rata-rata sih jam 11 malam Abi. Rata-rata jam 11 malam kadang-kadang. Wah, itu kumaha. Jam 11 malam itu memang ada aktivitas apa sih? Jadi biasanya tuh kan bagi-bagi waktu harus ada apa tuh namanya managing time gitu ya. Jadi biasanya jam 8 sampai 9 itu kan masih apa tuh berdiskusi perihal organisasi gitu ya di RPUG gitu kan. Jadi Oh biasanya iya ya, ketua Sal UG. ini gini-gini, Sal ini gini-gini. Oh ya berarti harus ada waktu yang diluangkan buat organisasi dulu.
gitu. Terus misal jam 9, oh udah nih udah beres kayaknya, nah langsung ke tugas. Biasanya itu beresnya jam 11, kalaupun nggak beres ya harus harus istirahat dulu aja gitu, jam 11 tidur, dari jam 2 atau jam berapa kembali ya kan gitu biasanya. Jam 2 subuh bangun. Iya. Oh, berarti ini mau gadang karena sebagai ketua Ummahatul Gon, ibunya masa depan. Karena apa? Memang tugas amanah, jadi banyak mungkin tastil atau ya seksi-seksi kalau itu mah. Saya seksi memasak gitu kan dulu mah. Ya ketika di sekolah kan saya mah XTM dulu gitu kan. Jadi banyak ditanya oleh anggota mungkin ya. Iya. Teh ini gimana, program ini gimana gitu. Iya gitu. Oh, tugas jamnya luar biasa. Teh, kalau dalam 1 bulan tahajud sok berapa kali? Jujur ini mah. Jujur ya sama 3 atau 4 kali. Banyakannya cuman ya tahajud cuman witir aja gitu kebanyakan, karena misalkan ya salah sih gitu memprioritaskan tugas beres. Kalau udah tugas beres misalkan jam 4 masih ada waktu ke subuh, witir gitu kan. Witirnya aja gitu kadang. Astagfirullah. Salma sedang mengakui dosa. Jadi memang Salma sudah perlu dibimbing oleh seorang imam yang soleh. Ini Chan. Kalau bangun tidur subuh, Ya. suka kesiangan nggak? Kalau sekali-kali mah pernah, tapi enggak sih. Insya Allah enggak. Aman. Iya aman, karena biasanya tuh bapak ya yang Masya Allah jam 3 tuh biasanya udah kayak ya gitu ya. Sama juga, bagian jam geli 3 teh soleha gitu. ya, jadi Kumaha, enggak kumaha? pernah kayak gitu. Udah oh ini udah ada suara air gitu kan bapak ya Oh. gue gitu kan udah atau apa Suara air. ini langsung aku bangun gitu biasanya. Hari bapak aja yang udah berumur masih bisa gitu kan, kayak apa tuh namanya, mengusahakan untuk bangun dan apa tuh bertemu dengan Tuhannya gitu kan di waktu saya, di waktu seperti itu, masa gitu kan saya yang masih muda Iya. malas-malasan tidur gitu kan. Caranya? Isi nak Aku? Nah Mohon. mohon. Stop. Suka tidur lagi? Enggak. Sudah bangun tidur, suka ngaji. Nah itu Nah, itu kan mau ditanya. Jadi, Abe pengen tahu, ini bisa segini gitu kan. Tadi, aduh Masya Allah ngajinya enakan banget lah. Abe sampaikan kan nyucurkan cai. Nah, untuk cai banget. Sok murojaah oge. ya Allah suka, karena kan kalau hafalan itu lama-lama nggak di murojaah ya hilang gitu. Jadi Muruluk gitu ya. mohon muruluk, jangan diusahakan diusahakan selalu ada, harus ada Ya. waktu untuk murojaah gitu ya. Berapa juz yang udah berapa gitu sekarang? Oh, 3 Tiga. ya. Oh Masya Allah, tapi aleh kena ku Abe. Masya Allah. Dalam tuh. Makasih deh Salma. Saya akan lanjut ke Dealia. Dealia, oke. Yang sebenarnya bukan D, saya yang paling tua. Ya kan Kelas saya semua. 12. Adek, Abe kan lebih tua. Oh iya. Oke Dealia. Iya. Nah, sama pengen nanya kalau tidur suka jam berapa sih? Kalau tidur jam 9, jam 10 juga udah tidur. Soalnya tidur. nggak bisa begadang. Oh nggak bisa Atau kalau begadang. misal udah Isya aja, udah merah gitu, nggak tahu kenapa, karena udah biasa harus tidur mungkin. Kalau begadang susah. Tapi kalau misal ada kegiatan kayak belajar, besoknya ujian, nah begadang belajar 1 malam itu gini ada tahu di kebun 1 malam. SKS 1 Nah, malam. SKS. Baik, Tapi- kebiasaan. Ya, tapi alhamdulillah di kelas juga dapat Bismillah. Seperti itu. Ranking berapa? Kemarin alhamdulillah Ranking ke hiji geuningan. Ada sama ranking ke sabar hiji? 2 Kedua geuningan. Da Fahira alhamdulillah kedua. kedua. Geuningan ranking. Tapi aleh ku Abe ka hiji. Di STM tapi da lalaki unggul. Ya, bae itu lumayan mah. Wah, Abe baheula. Abe mah kebiasaan oge mau sekolah teh mah minum dulu obat. Itu biar di sekolah kieu. Tapi cepet nangkap gitu. Alhamdulillah.
obat yang memabukkan. Kita dibahas. Itu mau dahulu. Dek, kalau tahajud dalam 1 bulan berapa kali sih? 1 bulan kali ini berhubung karena memang Pandemi ya? bukan nggak ada kaitannya. Nyalahin pandemi ya? Untuk ibadah nggak ada kaitannya. Sampai corona nyala. Ya, karena berhubung kan mau masuk ke jenjang tingkat selanjutnya ke kuliah, dan Alia sadar gitu, ketika seorang hamba mendapatkan yang diinginkan, kok kita nggak ngedeket ke Allah gitu. Iya. Nah kayak gitu. Makanya pada sebulan kali ini mungkin ada 1 minggu tuh bisa 3 kali atau 2 kali. Masya Allah. Bismillah. 3 Dan itu kali. yang sulitnya tuh bukan berapa jumlah tapi konsistennya diri itu. Betul banget. Nah, 3 kali ya? Iya. Lehen keluar ya. Aku paling bocor sekali. Karena saya mah selalu diingatkan kalau lupa Teh Ayu istri Abe, jadi saling ingetin gitu Masya kan. Allah. Kalau Teh Ayu agak nggak apa ya, bangun lagi capek mungkinnya karena ngurus anak-anak gitu kan, ngurus juga Abe. Ya kadang Abe banyak juga jurus gitu, Neng. Nah, ayo ke jamban, sholat, tahajud Neng, sholat. Sadalami, tamu sadalami biasa beberapa jurus yang dilakukan. Pertama di kia-kia tegugah, kedua paling dihitutan. Ya, dihitutan. Kamu dihitutan misalkan masih kene anggar. Oh, langsung gudang atau mah. Langsung atau mah ruas. Mun atuh triks itu kan untuk membangunkan istri. Luar biasa. Adek, kalau pas subuh setelah itu tidur lagi nggak? Enggak, alhamdulillah. Enggak, bismillah, karena kan kalau setelah subuh biasa langsung beres-beres, kalau enggak dengerin ceramah di radio gitu bareng ibu, Masya Allah, keluarga, gitu. alhamdulillah. Dek, karena barobo dek. Karena barobo ajak cuma ajak. Iya, ayo mondok. Mondok. Nggak setiap hari gitu. Oh, nggak setiap hari gitu. Ya. Tapi ya mudah-mudahan kalian istiqomah. Iya, Jadi buat amin. teman-teman semuanya, sobat Andri AB Shot Legend, luar biasa adik-adikku ini. Mereka punya prestasi dengan skillnya mereka sendiri-sendiri, masing-masing punya skill yang memang satu sama lain saling melengkapi. Jadi yang paling utama adalah memang kita harus merasa malu kepada Rob kita, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memberikan kita kesehatan, Allah yang memampukan kita mempunyai keilmuan, Allah yang memberi kita rizki, Allah yang mensehatkan kita, dan Allah yang memberikan segalanya pada kita semua. Kok kita segitu-gitunya cuman bisa begadang, tapi Allahnya itu dihilangkan, dilupakan. Apa nggak bisa kalian memberikan waktu terbaik buat Allah? Banyak loh waktu yang kalian buang. Ciri orang beriman itu diantaranya adalah anil lagwi muridun, bisa meninggalkan sesuatu hal yang kurang bermanfaat. Jadi buat teman-teman semua, adik-adik AB ini dan teman-teman semua yang nonton, yuk luangkan waktu untuk Allah. Jadi dulukan dulu Allah, bukan karena AB punya quote nih buat adik-adik semua. Nah, quote-nya mudah-mudahan jadi motivasi juga ya. Nah, AB juga termotivasi oleh ini. AB jauh sama kalian ya adik-adik. AB nggak pesantren. AB otak pernah, tubuh pernah tercampuri barang-barang yang secara MUI senah, dicek agama oge haram mungkin ya. Pernah obat-obatan, minuman keras, dan kejahatan lain sebagainya. Tapi ketika itu ditinggalkan dan Allah yang diutamakan, Allah beri segalanya. Allah beri kemampuan yang memang AB tadinya nggak punya itu. Jima kan punya quote gini, jika Allah yang pertama dicintai, yakinlah cinta yang lain akan kau dapat. Jadi ketika Allah diutamakan, gampang, jangan Allah mah yang naon atuh. Jadi Allah heula tuh. Jangan melupakan Allah. Bukan nama. Kalian pengen punya skill, ya, punya keinginan, mudah bagi Allah mah tuh. Allah heula tuh. Rayu Allah. Makanya kalau ngadoa cing romantis sareng Allah teh. Ieu mah karek beres salat. Wirid. Alhamdulillah. Teh kumaha tuh Allah teh gitu kan. Ya, kan ada cara berdoa yang baik dengan suara yang lembut, lirih. Kaf ha ya ain sad
Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria iznada rabbahu nidaan khafiyya. Tuh kan memang suara ame mah ada bisa halus siga sama, tapi insya Allah gitu kan nu penting memahami makna seperti itu. Seperti itu. Jadi Allah lah. Ini buat teman-teman semuanya tentunya. Oke, buat adik-adik ada lagi pertanyaan yang mungkin mudah-mudahan ini bisa memotivasi teman-teman yang lainnya. Ada nggak ini buat Fahira, tips apa sih yang membuat Fahira jadi tertarik ke ekonomi? Terus caranya seperti apa sehingga bisa merobohkan atau mengalahkan peserta yang berjumlah 227,6 tersisih yang lainnya Fahira jadi juara kedua. Iya. Apa sih triknya bisa menjadi orang yang beda? Karena Fahira punya cita-cita. Ya. Fahira nggak tahu ini berlebihan atau enggak, tapi menurut Fahira setiap manusia itu kan berhak mempunyai mimpi di kehidupan mereka. Kalau Fahira pribadi, cita-cita Fahira kalau bisa Fahira mau jadi Menteri Ekonomi. Masya Allah. Tepuk tangan semuanya yang nonton. Menteri Ekonomi ini luyu dengan luyu itu bahasa Sunda ya. Luyu sareng kahoyongna Nabi Yusuf. Pamit lepat. Nalika anjeuna nyodorkeun ka raja, jantenkeun abdi Menteri Keuangan. Kumargi abdi ahli dina bidang eta. Jadi menyodorkan itu ternyata ada juga gitu kan dalilna ketika memang itu diperlukan dan urgent daripada dicepeng ku orang-orang yang nanti korupsi. Bener nggak? Iya. Nah, mending ku orang nusoleh gitu kan. Mudah-mudahan saya berharap berdoa buat Fahira nanti betul-betul bisa terjawab. Catat nih, bulan Ramadan ini mudah-mudahan jadi doa buat semua teman-teman, doakan Fahira Cing jadi menteri ekonominya di masa depan Indonesia. Biar Indonesia menjadi merdeka tanpa dijajah oleh bangsa. Terus kalau ditanya kenapa ingin jadi Menteri Ekonomi, Yos, sebenarnya pasti ada beberapa alasan. Tapi mungkin salah satunya bagaimanapun sekarang atau di masa depan negara kita ini kan butuh generasi penerus bangsa. Jadi sebab itu Fahira sebagai anak bangsa Indonesia bercita-cita ingin jadi Menteri Ekonomi, yaitu pun kalau bisa. nggak ada yang nggak bisa. Kalau Allah sudah berkehendak bisa. Yang kayang neng bager soleha. Amin. Sok doakannya Fahira. Luar biasa. Keren. Pengen jadi apa cita-cita? Saya ingin kerja di kedutaan negara di Negara mana? Arab karena Because yes. karena kan Salma itu memang tertarik ke bahasa Arab ya, dan semoga gitu ya Salma bisa kuliah juga sastra Arab. Karena bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran gitu, bahasa ahli surga, dan kita pun untuk bisa memahami dan apa namanya ya bisa ya memahami dari sekarang supaya semoga gitu Allah pun menjadikan kita manusia yang bisa menduduki surganya kelak. Amin. Doakan juga ya ini di bulan suci Ramadan, mudah-mudahan Salma nanti bisa menjadi kedubes di Arab Saudi, itu kan cita-citanya, dan pengen ngelancarin bahasa Arabnya. Ana muslimun qabla kulli syai'in, aku itu mah pemuda Persis. Ada yang ngaharuyan, ana muslimun qabla kulli panggul ya. Eta kadang ngabus pemuda Persis ngaharuy eta mah tekan diketrok we ngaharuykeun sia. Oke, trik belajar nih bagaimana bisa menjadi seorang yang makomat nanti juara jadi kurang kan enakeun abe meni sampai wah masya Allah nyurucut cai mata. Suara itu anugerah ya, Andri gitu. Jadi harus kita manfaatkan untuk yang baik juga. Kalau misalkan ya tahu ya Salma ini anugerah Allah gitu ya, punya kelebihan di cara Salma ya, harus Salma manfaatkan untuk yang bermanfaat juga gitu kan ya. Eta pisan bager. Lanjutkan, doakan. Ing kacapai.
Adek Alia, Riks dan apa cita-cita? Cita-cita jadi ahli hukum. Wah, Masya Allah, ya ahli hukum, Iya. berarti batuan Abu Jahal. Ini ahli hukum, ya oke baheula teh. Tong salah ya teh. Dan alhamdulillahnya kemarin dapat di UIN di SPAN PTKN dan dapat hukum keluarga, diterima Sekarang keterima di UIN jadi hukum keluarga. hukum keluarga. Masya Allah, cita-cita yang luar biasa. Ya, doakan ya semoga Doakan ya teman-teman nih. semoga dengan ya saya bergulat di hukum itu bisa benar-benar keadilan gitu ya di muka bumi ini, bisa Allah Pokoknya mah sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tercapai gitu kan ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima mudah-mudahan bisa tercapai dan terwujud di negara kesatuan Republik Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi luar biasa. Semuanya keren, luar biasa ini santri Pamengpeuk. Mereka punya cita-cita big, bukan dream, gitu kan. Mimpi yang besar, luar biasa. Honda pun seperti itu, the power of dream, kekuatan mimpi terwujud. Tapi kan kayak nabi motor Honda boga, ya dan banyak lah, ada mobil. Dia luar biasa ceritanya banyak. Kalian nggak ada yang mustahil, pasti bisa. Yakin, terus kejar cita-cita, wujudkan, ting istiqomah intinya nama. Yes, gitu. Pertanyaan terakhir. Nah, baru gak kabogohan teh? Kabogohan teh? Enggak. Bohong ah, Enggak. Nah, tinggal itu di IG. Iya mangga sok. Enggak, Pamit percantan mah tarusin ke Ibu Ramanya. Iya. Ya. nah, ada nomor telepon ini namanya. Masalah, Salma, memang nggak kabita dengan milenial saat ini kalau nggak punya yang dicintai atau nggak punya pasangan lah, kalau budak ayeuna mah kan bobogohan masa hampa hidup teh sudah. Kan baru dak ayeuna masih kayak gitu, geus boga lah SMA dan lain sebagainya. Ini mualimin pun banyak kok. Mungkin ya. Iya. Di insya Allah di Pamengpeuk mah tidak ada yang seperti itu. Tidak ada. Amin. Amin. Ya, amin. Kenapa tidak punya hasrat untuk bobogohan sekarang ke sekolah? Karena romantika dari sang pencipta itu lebih gitu ya. Kebaikan dari Allah itu lebih apa ya? Ya membuat kita meleleh gitu ya kalau di pikir-pikir mah gitu ya. Kalau cinta dari manusia itu kadang ada palsunya. Gitu sih. Ya. Jadi kalau bicara tentang perhatian, kasih sayang kita pun udah dapat gitu kan dari orang tua. Terus apa lagi gitu kan? Itu sih kan terus apa sih? Cinta itu fitrah ya. Kalau kita sama manusia itu wajar. Ya. Yang jangan itu sampai israf dan berlebihan gitu ya. Gitu. Ya, Tapi apa menggat mah resep gitu. ya Alhamdulillah normal, alhamdulillah. Luar biasa, masya Allah, sosok santri yang bisa menjaga diri, jaga kesucian agar tetap mendapat ridho ilahi. Dealia, punya nggak pacar? Nggak. Tapi kalau laki meresep. Iya, Pak. Kenapa? Nggak mau kayak yang kebanyakan orang lah. Karena kan dalam Al-Quran juga sudah jelas Iya. gitu. Wala taqrabu zina. Wala taqrabu zina. Zina ini bukan fahisyatun wa sabil gitu. Dan ya itu yang apalagi kita sebagai santri gitu, ayah yang namanya menjaga pada lawan jenis gitu, menjaga batasan itu ya diharuskan gitu. Karena memang ketika Allah menyuruh itu sesuatu larangan, berarti terselip di situ ya baikan gitu. Maksudnya barangkali kalau misalnya kita masuk ke zina, tuh banyak kasus-kasus yang membuat remaja saat ini kan lebih banyak yang menyimpang gitu. Jadi kenapa itu yang pertama karena Allah juga melarangnya. Yang kedua ya mau cari perhatian, tadi betul kata sama, mau perhatian kayak gitu sebenarnya udah ada dari orang tua, kenapa cari lagi gitu. Barangkali ya mungkin teman-teman di sana semoga bisa berhijrah juga gitu ya. Mungkin kaitkan kedekatan dengan orang tua gitu, itu yang sangat penting untuk salah satu kunci kita menjaga sikap dan bagi pergaulan gitu. Tuh kan, merebogohan gini kan. Tapi
kan deh ayo nomor da abi mah cenah pacaran lagi syariah. Oh, syariah kumaha abi pernah nanya santri, da abi mah syariah bobogohan lagi. Kita kumaha syariah yang terang abe. Ini bang, banyak teh bang bungkul nu syariah teh. Ya, pas ditanya teh, da abi mah cenah pacaran lagi setoran hafalan. Aduh. Abi setoran hafalan. Si Age ku abi di tes nah. Teh syariah sana. Itu Masya Allah. Ya, itu mah dibumbuhi. Itu mah, ya. Setan tuh selalu masuk dalam badan. Dibumbuhi geningan tuh KB anu tapi udah semua abi kan WA nungkus. Nah, paling curi-curi pandang kali-kali kalau di event-event gitu. Event-event. Nah, itu tuh kumaha? Harap. Sama. Sama ya? Harap, Masya Allah, untung abi mah teh gitu. Abi kan pernah bobogohan gitu. Ini palingnya di lahun. Aduh. Ada itu. Kerja hiliyah. Dek, Iya. itu kamu kan? Enggak. Oh, Enggak. benar. Enggak. Benar. Enggak punya. Saya pernah ningali di bonceng. Oh, si bapak menurutnya. Iya, Bapak. Terus ngodon si bapak. Kenapa nggak mau pacaran? Karena ingin menjauhi apa yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kak, Iya. buat teman-teman semuanya, laisyanu antuhiba walakina syanu antuhaba. Yang terpenting adalah bukan bagaimana kita mencintai, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita dicintai. Buat teman-teman semuanya, mencintai itu bisa menjadi sebuah kebaikan yang banyak. Siapa dulu yang dicintai? Dan mencintai juga bisa menjadi sebuah keburukan yang besar jika kita salah mencintai. Buat teman-teman semua, adik-adik yang memang sekarang lagi masa-masanya wajar lah, yang bobogohan siga batur wajar, itu hasrat barudak maraina fitrah, cinta itu kan fitrahnya. Cek tipat kait temanya anu film si Sun Gokong beginilah cinta dari tanya tiada akhir. Gitu. Jadi yang lagi madu kasih, apalagi sering boncengan, apalagi sering foto bareng, bebarengan, ulin kali itu kadieu, wala taqrabu zina. Kan wala taqrabu zina, janganlah mendekati zina. Zina nama baik cenah. Kan lebih parahnya itu. Iya, Nah, mendekati jadi saja sudah tidak boleh. mendekati saja nggak Ya, boleh. apa? Meskipun deh saling antar ke sekolah itu nggak boleh ya memotoran. Iya. Nggak boleh. boleh. Nggak boleh ya. Kalau cuman WA-an, ayang, beb, atau misalkan ya misalkan sekarang bukan Umi, Abi, belum juga nikah itu udah Umi, Abi, itu boleh nggak? Nggak boleh gitu. Enggak. Kan belum halal. Iya. Belum halal. Kalau misalkan pegangan tangan, misalkan, Iya, apalagi itu apalagi. boleh. Gitu. Banyak Abe boleh, karena Abe sering lihat juga itu teh yang saling gitu. Kok baju alma mater ini gitu. Masya Allah buat foto teh sih kan nunggu nikah gitu kan. Jadi mereka tuh kadang-kadang bangga dengan dosa. Katakan ya buat teman-teman semuanya, yuk bareng-bareng kita balik ke Allah bahwa Allah sudah memerintahkan kita dan melarang kita dalam Al-Quran wala taqrabu zina. Kalau udah dua-duaan jujur, abe nih pengalaman nih. Ya, apalagi dulu mah sampai pok bari ye gaul jeung cewek, gaul jeung ini sudah aneh. Jadi pasti yang namanya udah deket. Kan nih laki-laki rek nanya masalah laki-laki ke sini. Pasti ngeheng teh. Kenapa ngeheng? Ya otak bakal ngeres teh. Liar. Itu udah duaan pasti hayang wah panon geus kumaha nyieun modus we gitu mesti melong-melong cium teh. Eta teh bener teh. Itu pengalaman. Maka kan hati-hati buat teman-teman. Yakin sa dengan dalih apapun sesaki lagi bahaya. Mudah-mudahan teman-teman maafin AAB dan teman-teman semuanya yang bukan menafikan hal itu, tapi mudah-mudahan ingin lebih menjaga kesucian diri bahwa ada cinta yang harus lebih kita prioritaskan. Ya Allah, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak beribadah, dengan banyak berdekat-dekat dengan Allah, dengan banyak beromantis kepada Allah, maka apa yang kau inginkan dengan kesabaran yang kita lakukan, kelak kau akan diberikan sesuatu hal yang terbaik. Karena jodoh itu
yang baik untuk yang baik, yang buruk tentunya untuk yang buruk. Jangan takut tidak dapat jodoh, pokoknya mah geus aya ku Allah oge. Insyaallah sing yakin buat teman-teman semuanya, sing sarabar biar sekolahnya juara, sukses, tong kaganggu pikiran ku hal-hal nu bakal ngebuat orang gabut. Betul nggak ada ya? Iya. Terima kasih Fahira, saya salut kepada Anda. Terima kasih Menteri Ekonomi di masa depan. Amin. Saya doakan. Amin. Salma, terima kasih juga buat Salma, kedubes Arab Saudi dari Indonesia di masa depan. Sambut Abe nanti di sana, di KBRI. Ya. Alia, kalau ada yang bermasalah di hukum, tolong jadilah hakim yang seadil-adilnya. Insya Allah. Dari Mualimin 3 versi Pamungkus, semuanya luar biasa, semuanya juara. UG Umahatul God, ibunya masa depan. Ibunya masa depan, yang tentunya soleh. Kalau semuanya seperti ini, kejayaan Islam tak terlihat semakin dekat. Yuk semangat, cari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, alhamdulillah tak terasa waktu udah sejam lebih di podcastnya Andre Abesat Legend kali ini. Jangan lupa teman-teman like, subscribe gitu, subscribe ke channel YouTube-nya Andre Abe, dan jangan lupa share, bagikan sebanyak mungkin. Jangan lupa komen di kolom komentar yang baik-baik, boleh pokoknya ada kahina ngehujat kok, pokoknya bebas, penting mah baik-baik saja. Terima kasih dari Galeri Sat Legend, terima kasih De Pahira, De Salma, De Alia. Semoga Allah meridhoi kita semua. Sukses terus buat pesantren Persis 3 Pamengpeuk. Semoga terus menghadirkan ibu-ibu terbaik untuk masa depan dan juga menghadirkan para Rizalul God di masa depan yang berkualitas hebat. Nanti saya akan ngobrol dengan Rizalul God, tapi nanti terima kasih para Ummahatul God, terus berkarya dan sukses, terus lebih istiqomah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf dari Andre Abesat Legend bisa aya tung heureuy kumaha, itulah saya yang apa adanya. Pokokna mah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.